Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Marilah teman-teman psikologi yang berbahagia, kita mulai kuliah pada hari ini dengan menyampaikan pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan akan memberikan kita kebaikan hidup, keberkahan hidup yang lebih banyak lagi daripada ketidakbaikannya maupun ketidakberkahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir pada hari ini karena halangan-halangan lain atau karena sakit sehingga tidak bisa berkumpul dengan kita semuanya. Mudah-mudahan Tuhan segera menolongnya dan bisa berkumpul kembali bersama kita semuanya dalam keadaan kehidupan yang normal sebagaimana sehari-hari kita semuanya. Jadi teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang pandangan-pandangan filosofis Albert Camus, seorang filosof Prancis yang lahir di Aljazair di Arab Afrika Utara sana, lalu kemudian besar di Prancis, dan dia seorang filosof sekaligus sastrawan yang sangat terkenal ya, dan legendaris, yang sebenarnya dia itu tidak membangun psikologi formal karena dia bukan psikolog yang sebenarnya, tapi pikiran-pikiran filosofisnya tentang manusia memberi sumbangan yang sangat besar bagi perkembangan psikologi eksistensialisme di dunia barat khususnya dan di dunia pada umumnya, begitu ya. Jadi Albert Camus ini memang hidup di dua dunia ya, dunia Arab dan dunia Eropa, dan ia lahir dalam kemiskinan, lalu ketidakpastian dan kehidupan yang acuh tak acuh di Eropa yang membuatnya kemudian situasi sosial dan historisnya ini menciptakan pandangan-pandangan filosofis yang unik mengenai manusia dalam perspektif psikologi, begitu ya, sehingga pikiran-pikirannya itu kemudian memiliki dampak yang besar bagi perkembangan psikologi eksistensial sebagaimana psikologinya Erich Fromm mengenai eksistensialisme manusia itu sendiri ya. Jadi teman-teman yang bahagia, kalau kita lihat pikiran dari Albert Camus ini memang ya lahir pada abad 20 ya, sekitar tahun 1931 kalau nggak salah ya, meninggal tahun 1960, cukup muda dia usianya ya. Dia melihat kehidupan manusia ini sebenarnya absurd ya. Ya, teorinya yang terkenal itu manusia ini selalu hidup dalam dunia yang absurditas ya. Jadi kehidupan manusia ini selalu absurd ya, tidak punya nilai, tidak punya makna, tidak punya tujuan hidup, tidak punya arah yang jelas, hanya mengalir begitu saja ya. Jadi manusia ini hidup di dunia ini dalam keadaan absurd ini karena pengaruh dari modernitas gitu ya. Absurditas manusia ini membuat dia menjadi individu yang acuh tak acuh, menjadi individu yang punya tujuan hidup, menjadi individu yang kehilangan nilai-nilai yang harus diperjuangkan dan sebagainya itu ya, yang kemudian ia sebut sebagai absurditas kehidupan itu menciptakan krisis eksistensial gitu ya. Krisis eksistensial itu eksistensi diri mengalami krisis yang besar sehingga melahirkan situasi konflik batin ya, antara dunia nyata dengan dunia jiwanya, antara gagasannya dengan kehidupan yang terus mengalir begitu saja tanpa makna, begitu ya. Itu terjadi konflik krisis itu yang kemudian melahirkan kecemasan ya. Manusia hidup ini dilanjutkan dengan melahirkan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran terhadap dirinya, terutama ketika menghadapi kematian, sakit, musibah, bencana, kesialan dan sebagainya, atau merasa terisolasi, merasa terasing dan sebagainya itu. Jadi karena pandangan dasarnya tentang eksistensi manusia itu sebagai makhluk yang absurd dalam hidupnya ini, yang selalu mengalami krisis terus-menerus secara eksistensial, yang ditandai dengan kecemasan terhadap dirinya sendiri dalam menghadapi kematian, rasa isolasi, terasing, rasa acuh tak acuh terhadap dunia ini, ya.
Itulah yang membuat kemudian dia menemukan jawaban bahwa sebenarnya absurditas ini manusia tidak boleh membiarkan absurditas ini terjadi. Jadi orang harus katanya itu melakukan pemberontakan, ya. Dia melakukan perlawanan terhadap situasi yang tak apa yang terisolasi ini, yang krisis ini, yang menimbulkan kecemasan ini, yang selalu menimbulkan kecemasan dirinya, selalu gelisah ini, ya, yang selalu membuat dirinya terisolasi, terasing karena tidak punya makna hidup, tujuan hidup ini, ya. Dia harus melakukan pemberontakan, ya. Pemberontakan ini tidak dimaksudkan perlawanan terhadap absurditas, ini tidak dimaksudkan perlawanan absurditas itu dengan jalan kembali ke jalan agama, ya, kembali ke jalan agama atau melawannya dengan melakukan bunuh diri sosial bersama-sama seperti teorinya Durkheim itu, ya, di Prancis itu. Tidak melakukan bunuh diri atau jalan agama kembali ke gereja dan sebagainya, itu tidak. Dia orang melakukan pemberontakan ini untuk menemukan eksistensi dirinya, ya, menemukan eksistensi dirinya yang selalu menghadapi krisis yang terus-menerus di sepanjang hidupnya karena hidup tidak punya makna itu, ya. Karena kita kehilangan orientasi hidup, kita tuh kehilangan arah hidup, kita mau apa. Tahu-tahu kita lahir, ya, sekolah besar, terus kemudian menikah, punya anak, kemudian mati. Jadi hidup tidak punya nilai yang harus diperjuangkan, itu yang kemudian dia sebutnya dengan krisis eksistensial itu, ya. Yang kemudian ia sebutnya lagi sebagai manusia hidup dalam situasi yang absurd, ya, yang hampa, yang tidak punya nilai sama sekali itu. Nah, dari situ ia mengajarkan agar kita melakukan pemberontakan terhadap absurditas ini dengan melalui jalan menerima kenyataan itu dengan cara adalah menjadi individu yang otentik, ya, menjadi manusia yang sejati. Kita harus menemukan otentisitas diri kita sendiri, mencari makna yang terdalam dari kita sendiri, mencari keotentikan kita sebagai manusia sejati itu sebenarnya apa yang ingin dicari dalam hidupnya itu, ya. Dengan kita menemukan otentitas dirinya sendiri, membuat kita bisa mengenal diri kita lebih baik dan tidak mudah kita mengikuti arus, mengikuti orang lain, mengikuti pimpinan, mengikuti sembarangan orang gitu, ya. Tapi kita kembali menjadi manusia yang otentik, manusia yang asli, manusia yang sebenarnya kata dia itu, ya. Yang kemudian menjadikan manusia itu memiliki eksistensi diri secara eksistensial itu, ya. Memiliki keberadaan diri yang nyata, yang otentik itu, yang asli itu, yang bisa menemukan jati dirinya sendiri. Dari situ itu kita mengetahui otentisitas manusia ini membuat manusia memiliki kehidupan yang bertanggung jawab, ya. Tidak absurd lagi, tapi hidup yang dia jalani ini punya tanggung jawab untuk menentukan pilihan-pilihan nilai apa yang ingin diperjuangkan, mana apa yang ingin dijalaninya dalam hidup ini, sehingga hidup punya orientasi yang jelas, arah yang jelas, tujuan yang jelas. Jadi kata-kata otentik ini sebenarnya intinya untuk melawan absurditas, pemberontakan terhadap absurditas ini adalah kembali ke manusia yang otentik, yaitu manusia yang memiliki pilihan bebas, ya, untuk bertanggung jawab terhadap pilihan bebasnya mengenai makna yang dipilihnya, nilai kehidupan yang dicarinya, intisari nilai yang ingin diperjuangkannya. Jadi kehidupan ini kita dipandang memperjuangkan sebuah nilai yang menjadi pilihan bebas kita untuk menentukan nilai mana yang ideal, yang menjadi orientasi kehidupan kita, tujuan hidup kita itu, ya. Jadi nilai-nilai ini bisa material, bisa non material itu. Jadi dari situ kehidupan menjadi lebih bermakna. Tapi biasanya kalau dilihat dari pikiran-pikiran Albert Camus ini, makna eksistensialnya adalah makna yang pilihan tanggung jawab yang mana yang lebih bersifat humanistik gitu, ya. Jadi makna yang bisa membuat hidup kita tahu diri kita yang lebih humanis gitu, ya. Tidak makna religius kayaknya, saya lihat lebih humanistik, di mana orang bisa menghargai dirinya sendiri, memiliki pilihan hidupnya sendiri, menghargai orang lain, menghargai pilihan-pilihan hidup orang lain, makna-makna hidup yang ingin dia jalani, karena tidak semua individu itu memiliki nilai kehidupan yang sama, nilai yang diperjuangkan yang
yang sama itu. Jadi masing-masing individu punya pilihan yang bebas terhadap nilai-nilai yang diperjuangkan, makna kehidupan yang ingin diperjuangkan dalam hidupnya ini, sehingga memiliki orientasi dan tujuan hidup yang jelas, dan itu ditawarkan oleh Albert Camus, sehingga orang punya tanggung jawab dan pilihan bebas menentukan makna dan nilai kehidupan yang ingin dijalaninya itu. Nah, sumbangan Albert Camus ini penting bagi perkembangan psikologi eksistensial, sekaligus juga psikologi terapi eksistensial ya, orang-orang yang mengalami krisis, kecemasan, kekhawatiran dan sebagainya, kondisi jiwanya yang selalu cemas, takut dan sebagainya, itu bisa memberikan sumbangan ya bagi para psikolog untuk menerapkan psikoterapi eksistensial ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman semuanya. Silakan dibaca pikiran-pikiran Albert Camus ini, yang saya kira bukunya cukup banyak beredar di Indonesia ini ya. Dia sangat terkenal di kalangan aktivis gerakan mahasiswa, juga di kalangan akademisi ya, karena dia orang Prancis yang sangat terkenal sebagai sebuah negara sekuler ya, yang selalu mengalami pertentangan dengan dunia agama. Saya kira itu saja, banyak bukunya di Google maupun di buku lain ya, di Google juga banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.